Psikologi abnormal. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Selanjutnya, manusia dikatakan normal dan abnormal. Manusia normal apa saja? Yang pertama, dapat bertingkah laku sesuai norma. Yang kedua, hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga, mampu mengendalikan dirinya. Yang keempat, dapat menghadapi realita. Yang selanjutnya, memiliki kepribadian yang utuh. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Manusia abnormal. Yang pertama, kehilangan kemampuan untuk bertingkah laku sewajarnya di dalam masyarakat. Yang kedua, tidak memiliki kepribadian yang utuh. Yang ketiga, memiliki hambatan dalam dirinya. Yang keempat, memiliki kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir, memiliki nafsu jasmaniah yang tidak sehat. Selanjutnya, ada 3 ciri perilaku abnormal, yaitu yang pertama, manic syndrome. Yang kedua, psychopathic personality. Yang ketiga, delinquent personality. Terjadi abnormal. Penyebab perilaku abnormal menurut tahap-tahap berfungsinya. Sebab perilaku abnormal dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut tahap berfungsinya ada 4 bagian. Yang pertama, penyebab primer atau primary cause. Yang kedua, penyebab yang menyiapkan atau predisposing cause. Yang ketiga, penyebab pencetus atau preventing cause. Yang keempat, penyebab yang mengeluarkan atau reinforcing cause. B. Menurut sumber asalnya. Berdasarkan sumber asalnya, sebab perilaku abnormal dapat digolongkan terjadinya menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor-faktor psikososial, yaitu trauma di masa kanak-kanak, deprivasi parental, hubungan orang tua dengan anak yang patogenik, struktur keluarga yang patogenik, stres berat. Yang ketiga, faktor-faktor sosiokultural. Model perilaku abnormal. Yang pertama, model psikoanalitik adalah model pendekatan ini memberikan tekanan pada peranan dorongan-dorongan dasar yang bersifat naluriah dan tidak disadari yang terdapat pada manusia umumnya. 8. Model behavioristik. Model ini menekankan pada perilaku yang open atau terbuka serta objektif. Tingkah laku dilihat sebagai upaya organisme untuk menyesuaikan diri dengan rangsangan-rangsangan di lingkungan yang disebut stimulus. 9. Model humanistik menekankan pada kecenderungan-kecenderungan alamiah manusia dalam hal pengarahan diri yang bertanggung jawab dan kepuasan diri. Model eksistensial. Model ini menekankan pada realitas primer kesadaran atau pengalaman dan kepuasan-kepuasan individu yang dilakukan secara sadar. Aliran ini yakin bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin eksis. Model interpersonal. Model ini makhluk sosial adalah homo socius yang hanya dapat hidup kalau berada pada hubungan pribadi dengan orang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nuri Yusinda. Pendekatan dalam abnormal. 1. Pendekatan kognitif. 2. Pendekatan kontemporer dalam abnormal. 3. Pendekatan psikologis. 4. Sudut pandang sosiokultural atau lingkungan. Penyakit abnormal diantaranya 1. Psikopatologi. 2. Gangguan mental. 3. Gangguan emosional. 4. Sakit mental. 5. Gangguan perilaku. 6. Gila. 7. Gangguan fobia. Dan 8. Retardasi mental. 1. Psikopatologi.
Psikopatologi adalah perilaku abnormal atau mental yang terganggu di mana ditandai dengan adanya kesalahan dalam penyesuaian diri, yang disebut juga perilaku maladaptif atau penyesuaian diri yang salah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tika. Yang kedua, gangguan mental. Gangguan mental adalah gangguan yang berat pada fungsi-fungsi mental, bahkan digunakan pula untuk perilaku-perilaku yang secara komprehensif tidak efektif. Yang ketiga, gangguan emosional. Gangguan ini mengacu pada adanya integrasi kepribadian yang tidak akurat dan adanya tekanan pribadi atau personal distress yang menimbulkan stres yang sifatnya negatif. Yang keempat, sakit mental. Sama artinya dengan gangguan mental. Akan tetapi saat ini penggunaannya bisa dibatasi untuk gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau disorganisasi kepribadian berat. Yang kelima, gangguan perilaku. Istilah ini secara khusus mengacu pada gangguan-gangguan yang berasal dari false learning, baik dari kesalahan dalam mempelajari kompetensi ataupun belajar pola penanggulangan maladaptif. Yang keenam, gila. Insanity mengindikasikan seseorang yang memiliki ketidakmampuan untuk mengelola masalah-masalahnya atau untuk melihat serta menduga konsekuensi atas perilakunya. Yang ketujuh, gangguan fobia. Fobia merupakan ketakutan irasional yang berlebihan terhadap suatu objek atau suatu situasi. Fobia dapat mengakibatkan kompulsi. Kedelapan, retardasi mental. Ialah keadaan inteligensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan atau sejak lahir atau masa kanak-kanak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan seperti juga demensia, tetapi gejala utama yang menonjol ialah inteligensi yang keterbelakang. Pencegahan dan penanganan abnormal. Pencegahan yang dimaksud yaitu mencegah dalam lingkungan gangguan kejiwaan, menyangkut dua hal. Yang pertama, mencari dan sekaligus menghilangkan penyebab-penyebab gangguan mental. Yang kedua, membangun kondisi-kondisi yang dapat mendorong lahirnya mental kesehatan. Terdapat 3 jenis pencegahan dalam masalah kejiwaan. Yang pertama, pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, yang ketiga pencegahan tersier. Selanjutnya penanganan atau intervensional. Penanganan atau intervention. Istilah intervensi merupakan istilah yang saat ini sangat umum digunakan orang untuk menunjukkan pada bagaimana macam tindakan yang dimaksud untuk memberikan kesembuhan atas gangguan kejiwaan atau pelurusan atau penyesuaian diri yang salah. Dalam literatur lama, intervensi dan lainnya itu lebih dikenal dengan nama psikoterapi. Selanjutnya, kemoterapi. Kemoterapi dalam kamus JIP Kaplan diartikan sebagai penggunaan obat bius dalam penyembuhan gangguan atau penyakit-penyakit mental. Dikemukakan obat yang menghilangkan sebagian gejala schizophrenia. Beberapa tahun kemudian dikemukakan obat yang dapat meredakan depresi dan sejumlah obat-obat yang dikembangkan untuk menyembuhkan depresi. Selanjutnya, terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif yang disingkat ECT atau juga dikenal sebagai terapi elektroshock merupakan suatu jenis pengobatan untuk gangguan jiwa dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan ke tubuhnya. Awalnya, pasien diberikan obat bius ringan dan kemudian disuntik dengan penenang otot. Aliran listrik yang sangat lemah dialirkan ke otak melalui kedua pelipis atau pada pelipis yang mengandung belahan otak yang tidak dominan. Selanjutnya, psikosurgery merupakan metode yang digunakan untuk pasien yang menunjukkan tingkah laku abnormal. Di antaranya, pasien yang mengalami gangguan emosi yang berat dan kerusakan pada bagian otaknya. Pada pasien yang mengalami gangguan berat, pembedahan dilakukan terhadap serabut yang menghubungkan frontal lobe dengan sistem limbik atau dengan area hipotalamus tertentu.
Selanjutnya, manusia bisa dikatakan seperti telur, di mana telur yang berbeda di antara telur-telur yang seragam akan disebut tidak normal. Kesimpulannya, abnormal itu sendiri berarti perilaku yang menyimpang dari normal, di mana standar perilaku normal itu sendiri bervariasi. Misalnya, perbedaan kultur atau budaya. Di Indonesia, meludahi orang lain berarti perilaku tidak sopan. Namun, di belahan dunia lain, meludahi orang yang baru datang berarti menyambutnya dan sebagainya. Namun, dari pengertian tersebut, perilaku yang abnormal tidak serta-merta dianggap patologi.